Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada bab yang pertama ini terdapat 4 sub pokok pembahasan. Yang pertama, makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir, upaya penegakan hak asasi manusia. Mari kita mulai pada sub pokok pembahasan yang pertama. Pada sub pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai makna hak dan kewajiban asasi manusia. Poin A, makna hak asasi manusia. 1. Pengertian hak asasi manusia. Sebelum kita membahas mengenai pengertian hak asasi manusia, terlebih dahulu kalian harus memahami pengertian hak itu sendiri, di mana hak dapat diartikan semua hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Dan pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia diartikan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, Jan Matterson juga berpendapat bahwa pengertian hak asasi manusia yaitu hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Lanjut, kita masih membahas mengenai pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, pengertian hak asasi manusia menurut Miriam Budiardjo. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak tersebut bersifat universal karena kepemilikan atas hak tersebut tidak berdasarkan atas suku, ras, agama, ataupun jenis kelamin. Dari beberapa pengertian yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan atau sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki 4 ciri-ciri khusus yang membedakan dengan hak-hak yang lain. Ciri-ciri khusus tersebut yaitu yang pertama, universal.
Universal dapat diartikan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, agama, ras, ataupun jenis kelamin. Ciri-ciri yang kedua yaitu hakiki. Hakiki di sini dapat diartikan bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak lahir sampai meninggal dunia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, tidak dapat dibagi atau utuh. Ciri-ciri ini dapat diartikan bahwa setiap manusia harus mendapatkan semua haknya secara utuh, seperti hak pribadi, hak politik, hak hukum, hak sosial, dan hak-hak yang lainnya. Kemudian ciri-ciri yang keempat, tidak dapat dicabut atau tetap. Di sini diartikan hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan, diambil, dan dipindah tangankan kepada orang lain. Itu tadi 4 ciri-ciri hak asasi manusia. Tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga kita membahas penggolongan hak asasi manusia. Hak asasi manusia digolongkan menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Di sini dapat diartikan bahwa hak asasi pribadi adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, hak hidup, hak bergerak, hak beragama, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi politik atau political right. Diartikan hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, hak ikut serta dalam pemerintahan, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property right. Diartikan hak asasi yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, hak jual beli, hak sewa, hak dagang, hak memiliki sesuatu, dan lain-lain. Lanjut, penggolongan hak asasi manusia yang keempat yaitu hak asasi sosial budaya atau social culture right. Hak asasi sosial budaya diartikan hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak berkumpul, hak mendapat pendidikan, hak mendapat pekerjaan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi hukum atau legal equality right. Diartikan hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapat pelayanan dalam pemerintahan, hak perlindungan hukum, hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan lain-lain. Yang keenam atau yang terakhir, hak asasi peradilan atau procedural right. Diartikan hak asasi untuk diperlakukan sama dalam proses atau tata cara peradilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum, hak persamaan dalam proses peradilan, dan lain-lain. Itu tadi 6 penggolongan hak asasi manusia. Kita masuk ke poin yang B,
Makna kewajiban asasi manusia. Sebelum kita membahas mengenai makna kewajiban asasi manusia, terlebih dahulu kalian harus memahami pengertian dari kewajiban itu sendiri. Kewajiban di sini dapat diartikan segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan pengertian kewajiban asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban dasar manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Itu tadi makna kewajiban asasi manusia. Lanjut ke poin yang C, hubungan hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan, di mana hak dan kewajiban asasi manusia memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, di mana seseorang akan mendapatkan haknya apabila telah melaksanakan kewajiban yang dimilikinya. Contohnya, seorang pekerja akan mendapatkan haknya yaitu upah setelah ia melaksanakan kewajibannya yaitu bekerja. Contoh yang lain, misalnya kalian sebagai seorang pelajar, kalian akan mendapatkan hak seperti mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan, mendapatkan nilai yang bagus, menikmati fasilitas sekolah, dan hak-hak yang lain setelah kalian melaksanakan kewajiban kalian, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, kemudian membayar SPP, dan juga kewajiban yang lainnya. Selain itu, hak dan kewajiban asasi manusia tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak-hak dan begitu sebaliknya. Dari itu semua, kita harus selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Jadi dua hal ini harus kita laksanakan secara bersama-sama. Jangan sampai kita hanya mementingkan salah satunya. Contohnya, kita hanya mementingkan haknya saja, sedangkan kewajibannya kita lalaikan ataupun kita tinggalkan. Apabila itu terjadi, bisa memungkinkan akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Jadi di sini dua hal ini harus kita benar-benar laksanakan, benar-benar kita lakukan bersama-sama antara yang satu dengan yang lainnya.